Baik, selamat pagi buat adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan membuka buku pena kita halaman 87. Buku pena kita halaman 87, muatan IPA. Oh, sudah dibuka. Sekedar untuk mengingatkan kembali mengenai materi kita pada minggu yang lalu, kita sudah membahas bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Misalnya seperti di lingkungan air yang berair, lingkungan yang kering, ada juga lingkungan yang berkadar garam tinggi, dan ada juga lingkungan yang miskin nitrogen. Jadi kalau kita lihat kembali pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan pada hari ini, kita akan membahas yaitu cara tumbuhan melindungi diri. Cara tumbuhan melindungi diri. Di halaman 87 buku pena kita. Ya, kalau kita perhatikan, memang tumbuhan tidak hanya bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tetapi tumbuhan ternyata bisa melindungi diri dari pemangsa. Jadi ada pemangsa apa yang mau memangsa tumbuhan tersebut. Jadi ada hal yang dilakukan atau penyesuaian dari tumbuhan itu untuk melindungi diri dari pemangsa. Dan memang ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Nah, kalau kita lihat bahwa misalnya hewan, kita tidak heran kalau hewan itu memang melindungi diri dari pemangsa itu ada banyak hal kalau hewan. Misalnya seperti landak melindungi diri dari musuhnya itu dengan duri-duri yang ada di badannya. Itu kalau landak. Kalau misalnya ada musuh yang mau menyerang landak, tentu dia akan punya senjata, yaitu duri-durinya yang ada di badannya. Kalau misalnya terenggiling, hewan terenggiling, dia kalau misalnya ada musuh, hewan tersebut sangat pintar. Kalau misalnya ada musuh datang mau menyerang dia, maka terenggiling akan menggulung seperti bola. Nah, itu cara hewan untuk melindungi diri dari pemangsa. Tetapi berbeda dengan tumbuhan. Kalau hewan kan bisa bergerak, bisa berlari, berpindah tempat. Kalau misalnya ada hewan-hewan yang mau memangsa, tentu hewan tersebut bisa lari dari hewan-hewan atau dari musuhnya. Tapi kalau tumbuhan itu berbeda. Tumbuhan tidak bisa bergerak, apalagi berpindah tempat. Itu tumbuhan. Jadi ada hal yang sangat unik dari tumbuhan yang bisa menyesuaikan diri atau melindungi diri dari pemangsanya. Nah, kalau kita lihat bahwa memang tumbuhan ini tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Nah, oleh sebab itu, tumbuhan itu melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Ada beberapa penyesuaian dari tumbuhan untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Kita lihat dari halaman berikutnya, yaitu yang pertama, tumbuhan memiliki duri. Tumbuhan memiliki duri. Jadi ada banyak sekali tumbuhan yang memiliki duri, baik pada batangnya maupun pada buahnya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki duri ini, dia memiliki perlindungan yaitu duri baik pada batangnya maupun pada daunnya sebagai perlindungan dari hewan-hewan ataupun pemangsa-pemangsa lainnya. Jadi kalau kita lihat tumbuhan apa saja sih yang memiliki duri? Tentu tidak asing lah. Tumbuh-tumbuhan yang paling tidak asing yang memiliki duri di batangnya itu apa? Ada mawar. Itu tanaman bunga ya yang sangat umum sekali. Tentu kita tahu tanaman mawar seperti apa. Dia memiliki duri pada batangnya. Bukan hanya mawar, ada juga bunga putri malu. Kalau pernah lihat bunga putri malu, biasanya di jalan, sambil-sambil jalan biasanya banyak putri malu. Dia juga memiliki duri pada batangnya. Mawar, putri malu, ada juga rotan. Kalau pernah lihat rotan juga sama. Dia memiliki duri yang sangat banyak memenuhi batangnya. Itu rotan. Ada juga kalau di sini kita lihat lagi di buku pena kita, ada salak. Kalau misalnya pernah lihat pohon salak juga, biasanya kan kalau kita di kota kita hanya langsung melihat buahnya, oh buah salak. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana pohon salak. Nah, kalau kita mau lihat ke pohon salak itu dia penuh dengan duri juga kalau pohon salak. Jadi dia termasuk juga.
Ada kaktus. Nah, kaktus juga. Kalau kita pelajari sebelumnya, kaktus ini daunnya dimodifikasi seperti duri. Ini untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau daunnya berbentuk duri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi penguapan, tetapi duri pada kaktus juga itu untuk melindungi diri dari pemangsa. Itu biasanya tajam sekali duri-duri, baik kaktus, salak, dan masih banyak lagi. Itu kalau pada batangnya. Kalau pada buah, ada nggak sih buah yang memiliki atau berduri buahnya itu? Ada nggak? Tadi kan batang, memiliki perlindungan, memiliki duri di batang. Di buah juga ada. Kalau di buah itu salah satunya itu buah durian. Tentu pasti tahu lah buah durian itu seperti apa. Dia memiliki duri, satu buahnya itu semuanya duri. Tapi pohonnya itu tidak berduri, hanya buah sajanya yang berduri. Dia penuh dengan duri yang sangat tajam sekali. Itu durian. Nah, itulah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki duri sebagai perlindungannya dari pemangsa, baik memiliki duri pada batang maupun pada buahnya, yaitu seperti buah durian tadi. Itu yang pertama, memiliki duri. Ya, yang kedua, tumbuhan melindungi diri bukan hanya dengan cara memiliki duri, tetapi juga dengan memiliki rambut halus. Dengan memiliki rambut halus. Nah, kalau kita lihat di pena kita, ada beberapa tumbuhan yang memiliki rambut halus. Ada beberapa tumbuhan, misalnya bambu. Nah, batang dan juga daun itu biasanya, apalagi kalau dan tidak hanya bambu saja, ada juga jagung, terung, dan juga tebu. Dia memiliki rambut-rambut halus. Jadi masih banyak lagi sebenarnya tumbuh-tumbuhan yang memiliki rambut halus untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalau sini hanya beberapa contoh saja. Yang ketiga, cara tumbuhan melindungi diri yaitu daun yang tajam. Daun yang tajam. Tentu ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan-tumbuhan yang memiliki daun yang tajam, seperti nanas. Kalau pernah lihat kebun nanas, itu pernah cari nanas di kebunnya itu, wah itu harus hati-hati sekali. Kita harus pakai celana panjang, pakai baju panjang, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Itu kalau misalnya kita mau cari nanas ya di kebunnya, biasanya di kebunnya itu biasanya banyak sekali nanas dan daunnya itu berduri. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam mencari nanas atau memetik buah nanas, karena daunnya itu sangat tajam sekali. Dan bukan hanya nanas saja, yang paling banyak nih itu lidah buaya. Kita sering sekali lihat lidah buaya, misalnya di GEC juga ada, mungkin di halaman rumah mungkin ada tanam lidah buaya juga. Nah, itu dia berduri juga daunnya itu. Nah, kaktus juga termasuk daunnya tajam, karena memang kaktus durinya itu adalah daun daun dari kaktus. Jadi kaktus juga termasuk memiliki daun yang tajam, tidak hanya memiliki batang yang tajam seperti duri tadi, tetapi dia juga termasuk memiliki daun yang tajam, karena memang daun duri kaktus itu adalah daun kaktus itu sendiri. Kalau kaktus, jadi itu tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tahu cara melindungi diri dengan cara yaitu memiliki daun yang tajam. Oke, yang poin keempat, cara tumbuhan melindungi diri, yaitu menghasilkan getah. Itu menghasilkan getah. Seperti apa tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan getah? Ini dia, ada apa saja? Ada sao, ada pepaya, ada juga nangka, terus ada juga mangga dan karet, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan getah. Kalau kita pernah kupas pepaya, apalagi pepaya yang masih muda, itu biasanya getahnya tuh kelihatan sekali. Jadi getah-getah dari baik pepaya, karet, mangga, itu biasanya tuh bikin tangan kita gatal biasanya. Tapi tidak semuanya sih getahnya bisa membuat tangan kita gatal atau kulit kita gatal. Tapi kebanyakan tumbuh-tumbuhan yang buahnya memiliki getah, itu biasanya memang membuat tangan kita kalau nggak melepuh, udah gatal, merah-merah, atau bentol-bentol.
Itu tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan getah. Jadi getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Nah, sulit bergerak dan getahnya itu dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakan tumbuhan tersebut. Jadi itu menghasilkan getah. Dan yang poin yang kelima, tidak hanya menghasilkan getah, memiliki rambut halus, daun yang tajam, memiliki duri, ada juga tumbuhan yang menghasilkan racun. Ada tumbuhan yang menghasilkan racun. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu tumbuhan kecubung dan juga tumbuhan jarak. Tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarak. Jadi buah jarak itu mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Buah jarak ini ternyata racunnya sangat kuat sekali sehingga setiap hewan memakannya itu bisa mati ya. Kalau kecubung juga mengandung racun kalau kecubung. Dan kecubung jika dimakan atau dikonsumsi akan ada efek-efek yang ditimbulkan seperti mual, muntah, rasa gelisah, terus halusinasi. Untuk itu kita harus hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Bisa nggak tumbuhan kecubung itu dimanfaatkan? Bisa. Kalau di dunia kedokteran biasanya itu sebagai seperti obat bius itu bisa. Itu tumbuhan kecubung, tetapi harus diolah lebih, tidak langsung seperti langsung tumbuhannya yang digunakan, tidak. Tentu ada campuran-campuran lain yang digunakan sehingga tumbuhan tersebut bisa digunakan untuk alat, yaitu untuk bius ya, karena memang efeknya itu halusinasi, efek dari tumbuhan kecubung kalau misalnya dikonsumsi. Nah, itulah demikian pembelajaran kita itu mengenai cara tumbuhan melindungi diri. Ada yang pertama, memiliki duri. Yang kedua, memiliki rambut halus. Yang ketiga, daun yang tajam. Yang keempat, menghasilkan getah. Dan yang kelima itu menghasilkan racun. Jadi ada 5 cara tumbuhan melindungi diri. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa di rumah untuk mengulangi lagi materi-materi yang sudah kita bahas. Oke, selamat pagi.